Baik, kita akan masuk ke soal yang kelima. Disebutkan ini adalah topik logaritma ya. Penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini nilai X yang memenuhi apa? Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini, yang pertama kali yang kita bayangkan itu adalah syarat logaritma. Syarat basis sudah terpenuhi 8 ya, angka. Syarat numerus sekarang. Ya, syarat numerus. Jadi kalau misalnya kita tulis syarat logaritma. Basisnya sudah oke, sekarang numerusnya. Jadi yang paling dalam dulu. X minus 3 dibagi X kuadrat minus 2X harus lebih besar daripada 0. Terus nanti ada satu lagi, karena logaritmanya kan ada 2. Ya, setengah log X minus 3 dibagi X kuadrat minus 2X harus juga lebih besar daripada 0. Begini, kita bikinlah ini. Oke? Nah, sekarang ini kan bisa langsung kita faktorkan, jadi kita punya X minus 3 dibagi X minus 2. Lebih besar daripada 0. Kita bikin garis bilangannya. Yang di sini adalah 0, sini 2, di sini 3. Tandanya positif, negatif, positif, negatif. Kita harus ambil yang positif. Nah, artinya selain di wilayah ini, dia pasti salah. Ya, karena syarat domainnya aja yang paling dasar ini itu. Belum lagi nanti syarat yang kedua ini. Maka kita lihat dulu mana jawaban yang bisa kita seleksi. Ini ada X lebih kecil daripada 0, padahal dia sudah tidak termasuk domain. Harus salah. Ini ada X lebih kecil daripada 0. Domain awalnya aja dia sudah salah. Ya. Ini ada 0 sampai 3, padahal 2 sampai 3 itu bolong. Jadi dia nggak boleh. Salah. Ini X-nya lebih kecil daripada 0. Berarti dia salah juga. Jawabannya A dong kalau begitu. Ya, boleh kayak gitu. Tetapi kan sekarang kita perlu menggunakan secara matematiknya. Kenapa bisa begitu? Padahal domainnya awalnya ini. Ya, belum lagi domain ini nanti. Sekarang ini kita biarkan dulu. Sekarang kita menggunakan logaritma ini dulu. Kenapa dia bisa dapat? Ya, nanti kita iriskan nih ke yang kedua. Kita cek ini dulu. Ya, bagaimana mendapatkan nilai X-nya? Ini tadi syarat yang kedua nanti. Nanti kita iriskan, sekarang kita hitung dulu ini. Karena di kanan lebih besar daripada 0, itu bisa kita tuliskan menjadi 8 log 1. 8 log, ini masih sama ya. Ini kita copy. Nah, 8-nya kita buang, 8 lognya, 8 lognya. Berarti yang di sini harus 1, lebih besar daripada 1. Jadi setengah log X min 3 dibagi X kuadrat minus 2X harus lebih besar daripada 1. 1 itu adalah setengah log setengah. Bisa ya? Log setengah. Karena basisnya lebih rendah daripada 1, yaitu setengah, maka tanda pertidaksamaan untuk mencari penyelesaiannya harus kita ubah. X kuadrat minus 2X harus lebih kecil daripada setengah. Saya pindah ke kiri semuanya, jadi kita punya X minus 3 dibagi X kuadrat minus 2X min setengah harus lebih kecil daripada 0. Kita kalikan ya atau samakan penyebutnya, boleh. Jadi kita punya 2 kali X min 3 jadi 2X minus 6. Kali min 1 ini, jadi kita punya berapa? Min X kuadrat plus 2X dibagi dengan 2 kali ini. 2X kuadrat minus
2x. Harus lebih kecil daripada 0. Kemudian kita kumpulkan dia, ya. Saya lanjutkan ini, jadi kita punya min x kuadrat ditambah 4x dikurang 6 dibagi dengan itu tadi. Yang ini tadi ya. 2-nya juga nggak dibutuhkan, karena dia bisa kita coret nanti. Ini masih min, berarti kita kalikan negatif. Pada saat kita mengalihkan negatif, jangan lupa tanda pertidaksamaan harus diubah. Jadi lebih besar daripada 0. Dah? Nah, sekarang kalau misalnya kita fokus ke bagian yang atas, bagian pembilang. Ini per ya. Bagian pembilang ini kita mengalami kesulitan mencari faktornya. Dijumlahkan min 4 dikalikan 6. Nggak ada. Maka kita harus curigain. Jangan-jangan dia definite. Bagaimana caranya? Memeriksa diskriminannya. B kuadrat kurang 4AC. Jadi 16 dikurang 24. Negatif. Ternyata yang ini tadi itu adalah definite positif. Definite positif. Jadi dia akan selalu positif. Arti kita tinggal punya yang bawah ini. Pembuat nolnya berarti tinggal kita bikin. Nih, yang di sini adalah 0 dan 2. Positif, negatif, positif. Jadi yang ini solusinya. Solusi sementara. Karena harus kita iriskan dengan yang ini. Ini syarat yang kedua, ternyata tadi kan kita udah punya tadi. Ya, syarat yang kedua ini setengah 2 log x min 3 per x kuadrat min 2x itu kan harus lebih besar daripada 1. Yang ini tadi. Jadi kita nggak perlu mencari itu lagi. Nih, kalau misalnya saya naikkan ya, mudah-mudahan dipahami ini. Ini tadi, ini kan datang dari setengah log x min 3 dibagi x kuadrat min 2x lebih besar daripada 1. Kalau syaratnya tadi aja sudah kita peroleh harus lebih besar daripada 1, yang ini, buat apa kita cari ini lagi? Pasti dia akan terpenuhi, karena ini fokus kita. Yang lebih besar daripada 0, belum tentu dia lebih besar daripada 1. Tapi kalau lebih besar daripada 1, sudah otomatis lebih besar daripada 0. Maka ini nggak usah dihitung. Jadi hanya ada 2 yang perlu kita fokus. Yang ini dan ini. Kenapa? Karena yang ini tadi sudah ada di sini. Nggak usah dihitung lagi. Jadi dari sini kita punya HP total. Kita iriskanlah kedua bagian ini. Ya, kita iriskan, maka bisa kita pinjam ini. Hop. Nah, gitu. Ya, kita pinjam dia. Diiriskan sama yang ini tadi. 0 ke kiri. 2 ke kanan. Yang kena arsir 2 kali yang mana? Inilah dia. Jadi X-nya lebih besar daripada 3. Begitu. Ya, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya.